Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah manajemen koperasi. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pengelolaan koperasi khususnya di Indonesia. Ini menjadi penting untuk kita bahas karena ini menjadi dasar bagaimana seseorang itu bisa mengelola koperasi sehingga koperasi ini bisa berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuan dari koperasi itu sendiri. Pada bagian 1 kita akan membahas tentang aplikasi manajemen koperasi dalam mewujudkan organisasi koperasi yang efektif. Ketika kita belajar tentang manajemen koperasi, maka secara garis besar kita akan mempelajari 4 hal yang tentu pada mata kuliah ini tidak diajarkan semua karena ada beberapa yang sudah didapatkan di mata kuliah yang lain. Yang pertama tentang gambaran umum lingkungan bisnis koperasi. Jadi kita harus paham betul tentang di mana koperasi itu hidup, di mana koperasi itu berjalan. Maka kita bicara tentang lingkungan eksternal dan lingkungan internal, khususnya di Indonesia. Selanjutnya kita bicara tentang organisasi koperasi. Organisasi koperasi ini bicara tentang prinsip koperasi. Prinsip ini menjadi dasar bagi pengelolaan manajemen koperasi yang akan dilaksanakan oleh perangkat organisasi koperasi, baik itu pengurus, rapat anggota, ataupun pengawas. Yang selanjutnya aspek manajerial. Aspek manajerial ini yang utama tentunya itu adalah fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan koperasi. Secara umum tentu yang sering kita kenal adalah fungsi perencanaan, pengelolaan, pengarahan, penyelenggaraan, penyelarasan, dan fungsi pengawasan. Dan yang terakhir adalah bidang-bidang operasional di organisasi koperasi. Ada sumber daya manusia, SDM, operasi, keuangan, dan lain sebagainya. Perlu kita pahami sebelum kita lanjutkan bahwa peran manajemen koperasi atau peran manajemen itu berbeda pada masing-masing jenjang organisasi atau jenjang bisnis. Bagi organisasi yang besar, bisnis yang besar sudah level korporasi, koperasi yang levelnya korporasi, maka proses manajemen, peran manajemen itu sangat luar biasa besar. Maka kita akan mendapati aplikasi manajemen yang sangat kompleks dan perannya begitu besar untuk menjalankan organisasi. Namun ketika organisasi itu kecil, maka peran manajemennya cenderung lebih kecil sehingga peran kewirausahaannya itu yang lebih besar. Kita akan mendapati bagaimana UKM, mikro itu akan lebih memiliki kelincahan atau fleksibel dalam konteks manajemen pelaksanaannya. Oke, kita bahas tentang manajemen. Manajemen pada dasarnya banyak pengertiannya, tapi secara umum yang kita pakai adalah manajemen dari sebuah proses. Dilihat dari sebuah proses, mulai dari perencanaan sampai pada pengukuran keberhasilan. Proses manajemen itu terjadi di semua bidang. Konsep manajemen sebenarnya semacam ini, bahwa proses manajemen itu adalah fungsi-fungsi manajemen yang berjalan pada bidang-bidang manajemen. Sumber daya manusia, bagaimana perencanaan, operasional, organisasi sampai controlling. Begitu juga bidang-bidang manajemen yang lain, sumber daya keuangan, sumber daya fisik, informasi untuk mencapai sasaran. Sehingga secara hakikat manajemen, proses manajemen itu adalah proses pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, yang bagaimana dengan sumber daya itu bisa mencapai sasaran organisasi, yaitu tentu perusahaan itu keuntungan, tapi tentu koperasi tidak hanya keuntungan, ada sisi yang lain, yaitu tentang demokratisasi ekonomi, kesejahteraan anggota, dan ada juga pelibatan peran masyarakat dalam koperasi, sehingga
tentu akan berbeda. Jadi manajemen koperasi pada hakikatnya itu adalah satu proses manajemen yang diselenggarakan oleh orang-orang yang diberi kewenangan untuk mengelola koperasi. Siapa yang diberi kewenangan itu? Ya pengelola. Pengelola itu ada pengurus, pengawas, dan manajer khususnya untuk menjalankan koperasi untuk mencapai tujuan koperasi. Itu secara umum semacam itu. Nah, unsur pokok manajemen koperasi. Kalau kita bicara tentang manajemen koperasi, ingat koperasi itu memiliki wajah yang banyak, memiliki muka yang banyak. Manajemen koperasi bisa kita anggap sebagai organisasi bisnis, sebagai pendidikan, dan organisasi kekuatan. Nah, yang kita bahas di sini itu adalah manajemen koperasi, di mana koperasi itu sebagai organisasi ekonomi, badan usaha, bukan yang lainnya, karena yang lainnya nanti tentu memiliki sifat manajemen yang akan berbeda. Oke, tujuan dan output manajemen koperasi. Seperti tadi sudah saya singgung bahwa tujuan perusahaan pasti adalah memperoleh laba, tapi tujuan koperasi memiliki dua fungsi, yaitu tentu tujuan ekonomi dan tujuan non ekonomi sebagai lembaga sosial ekonomi. Secara singkat, sebenarnya manajemen koperasi itu bisa digambarkan semacam ini, bahwa manajemen koperasi itu dasar melaksanakan manajemen koperasi itu adalah nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang nanti itu menjadi dasar dalam merencanakan, melaksanakan organisasi dan mengevaluasi pada bidang-bidang manajemen koperasi untuk mencapai tujuan koperasi. Jadi secara singkat sebenarnya ini adalah dasar dari konsep manajemen koperasi. Kita bahas perangkat manajemen koperasi. Ketika kita ingin menjalankan koperasi atau ketika kita ingin mengelola koperasi, apa sih yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah perangkat hukum dan peraturan. Jadi kita harus tahu aturan-aturan yang mengatur tentang, yang mendasari tentang pengelolaan koperasi. Karena ini menjadi penting, baik itu dalam konteks undang-undang atau peraturan presiden, menteri yang berisi tentang bagaimana pengelolaan koperasi. Misalnya harus ada buku anggota, laporannya seperti apa, bedanya pengawasan untuk koperasi simpan pinjam non simpan pinjam itu seperti apa, itu ada di peraturan. Jadi tentu saran saya, ketika saudara ingin mengelola koperasi, maka pelajarilah aturan-aturan hukum koperasi. Ini contohnya untuk simpan pinjam. Ini kira-kira aturan yang harus saudara pelajari. Oke, kita lanjutkan. Ini perangkat hukum internal. Ini hal-hal, jadi kalau kita bicara peraturan yang mengatur tentang manajemen koperasi, itu intinya ada apa saja tuh di manajemen koperasi? Ya kira-kira semacam ini. Harus ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, dokumen-dokumen yang harus ada itu apa saja? Ya ada nama pendiri dan lain sebagainya. Ini harus dipahami betul. Yang kedua, unsurnya adalah perangkat organisasi koperasi. Jadi ini bicara tentang bagaimana pola struktur yang melaksanakan dari manajemen itu. Yang melaksanakan manajemen koperasi siapa? Ya organisasi koperasi, struktur organisasi koperasi. Di situ ada rapat anggota, pengurus, dewan pengawas, manajer. Jika pengurus tidak mampu maka mengelola koperasi, maka dia bisa mengangkat manajer. Jadi yang melaksanakan manajemen koperasi ya yang ada di struktur organisasi koperasi. Perangkat organisasi koperasi itu prinsipnya ada rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Mereka bersinergi dalam konteks pengelolaan koperasi. Tugas mereka saling bersinergi tentu untuk melaksanakan koperasi. Oke, tugas dan kewenangan masing-masing sudah kita bahas sehingga akan kita lewati saja. Tugas